Iya, Pak. Baik, Pak Isna, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, ini ujian materi pedagogik ya. Iya, Pak. Eh, ya, mengenai apa yang diuji sudah saya jelaskan kemarin, jadi kita langsung saja. Ya, Pak Isna ya. Iya, Pak. Ya, pertama terkait dengan modul ajar. Nah, silakan tapi sebelumnya coba di masing-masing peserta nanti screenshot ya satu ya, jadi dikirim di Iya. grup ya. Iya, iya, Pak. Ya. Silakan Pak Ishak jelaskan eh, urutan dari modul ajar. Iya, Pak. Oh, mengenai urutan daripada modul ajar, yang pertama di sana harus ada yang pertama A, informasi umum mengenai identitas modul, nama penyusun, instansi atau sekolah, kemudian tahun penyusunannya, jenjangnya, mata pelajaran, fasenya, juga bab, tema, juga sub pokok bahasannya, lokasi waktunya. Kemudian yang kedua kompetensi awal, dan yang ketiga ada tercantum profil pelajar Pancasila. Yang keempat sarana dan prasarana apa yang digunakan, misalnya bisa berbasis TPACK, berbasis teknologi, saya menggunakan YouTube atau PPT, atau menggunakan dalam bentuk alatnya, speaker, laptop, infocus, dan lain sebagainya. Kemudian seterusnya adanya target peserta didik, kemudian model dan metode pembelajaran, dan di komponen intinya yang bagian B ada CP. CP ini terbitnya langsung dari Kemendikbud. Kemudian turun ke tujuan pembelajaran. Dan selanjutnya KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dan pemahaman bermakna. Juga pertanyaan pemantik. Dan selanjutnya kegiatan persiapan pembelajaran dan langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran itu, yang pertama adalah kegiatan pembukanya, kegiatan pendahuluannya, kegiatan inti, juga kegiatan penutup. Kemudian asesmen, asesmen formatif, juga asesmen normatif, dan dilengkapi yang terakhir adalah mengenai daftar pustakanya, Pak. Begitu kira-kira, Pak. Oke. Sebelum masuk ke pada kegiatan inti kan ada asesmen awal Ya, ya. Apa contohnya itu, Pak Is? misalnya memberikan pertanyaan pemantik, Pak. Ah ya, apa contoh pertanyaan pemantiknya itu? Misalnya kalau dalam materi saya, Pak, mengenai zakat, eh, apa yang anak-anak Bapak rasakan ketika datangnya bulan Ramadan? Begitu kira-kira, Pak. Atau bagaimana perasaan orang yang membutuhkan, orang yang fakir atau miskin ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri di bulan Ramadan. Begitu kira-kira, Pak. Oke. Nah, kalau kita masuk ke pada kegiatan ini kan eh, banyak model yang kita terapkan, Ya. metode. Nah, Pak Ishak menggunakan model apa? Hmm, metode Modelnya PBL atau PJBL? PBL, Pak. PBL. Iya. PBL dipadu dengan metode apa?
ada metode ceramahnya, ada diskusinya. Hmm. Eh, Kenapa kenapa metode PBL itu digabung dipadukan dengan metode ceramah dan diskusi? karena memang ada suatu waktu bisa saja eh, siswa menyimpulkan di bagian penutup dan dilengkapi oleh guru menjelaskannya secara detail untuk dapat dimengerti oleh anak, Pak. Ya. Nah, selain menggunakan model dan metode ya, juga ada beberapa kegiatan berupa literasi, critical thinking, kolaborasi, ya, yang Iya, kita Pak. buat dalam kegiatan ini. Nah, bisa dijelaskan kegiatan-kegiatan tersebut? 4C-nya, Pak. 4C Ya, 1L. Yang pertama, C pertama mengenai critical thinking. Kita berharap dengan adanya 4C ini salah satunya critical thinking, peserta didik ada responnya ketika proses pembelajaran, Pak. Ada respon dari peserta didik ketika proses pembelajaran, Pak. hmm. Tuh, apa lagi? Kemudian yang kedua, kolaborasi. Maka ada di situ pembelajaran berkelompok yang tujuannya adalah untuk menerapkan kerjasama kolaborasi antar peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di PBL itu, Pak. Oke. Kemudian literasi mungkin sumbernya, Pak. Sumber dari bahan bacaan anak tersebut. Kemudian komunikasi untuk penyampaian daripada anak tersebut, Pak. Iya. Oke. Oke. Di dalam mod ajar itu kita juga menggunakan pendekatan TPACK. Ya, Ya, bisa dijelaskan apa itu pendekatan TPACK? ya, ya, Pak. Oh, pendekatan TPACK itu teknologi pedagogical content and knowledge. Pedagogi di sini pembelajarannya berbasis dengan teknologi, menggunakan teknologi, pendidiknya menggunakan teknologi, berkolaborasi dengan peserta didik. Nah, salah satu TPACK yang sering dipergunakan adalah kalau dalam bentuk wujudnya mungkin speaker, laptop, atau berupa infocus, Pak. Cuman kalau secara eh, softwarenya bahasa apanya, Pak? Oh, mungkin dari segi linknya ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok, ada buku elektronik e-book, ada dan ada yang lainnya, Pak. Begitu kira-kira, Pak. Oke. Nah, kemudian kalau kita masuk kepada materi, ada diklasifikasikan kepada faktual, konseptual, prosedural, Iya, metakognisi. Nah, di modul ajarnya ada dibuat ada, seperti itu. ada, Pak. Nah, coba dijelaskan. Oh, kalau untuk yang pertama mungkin faktualnya, Pak, secara faktanya, secara nyatanya, eh, kalau zakat fitrah itu kan memang wajib dibayarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, Pak. Secara faktanya. Diserahkan ada ukuran tetapnya, Pak. Kemudian yang kedua adalah prosedural. Prosedural adalah prosesnya, pelaksanaannya bagaimana, Pak. Ini nanti kalau dalam pembelajaran mungkin dalam hal prakteknya. Kemudian yang ketiga adalah eh apa lagi, Pak, ya? Metakognitif. Ya. Metakognitif itu adalah untuk apa pembelajaran tersebut digunakan untuk peserta didik. Misalnya zakat itu diperuntukkan agar pengetahuan peserta didik itu tahu dia bahwasanya
zakat itu wajib dan merupakan salah satu rukun iman rukun iman yang rukun Islam yang wajib diimani oleh peserta didik. Itu mungkin Pak. Oke. Eh, kita masuk lagi ke yang kedua ya, P5 P2RA Ya Pak. ya. Apa yang dilakukan di sekolah Bapak terkait dengan Oh, P5 P2RA itu? Apa bentuk kegiatannya? kalau yang saya buat Pak, yang saya tuliskan mengenai temanya gaya hidup berkelanjutan Pak. Pemanfaatan sampah dengan tema sampahku karyaku Pak. Jadi di Kamu men benar? Halo, halo, bentar ya. Bentar. ya ya Pak. Halo, betul ya? Halo. Oke, lanjut. Jadi mengenai profil pelajar Pancasilanya Pak, mengenai kalau dari segi judulnya itu gaya hidup berkelanjutan dengan tema sampahku karyaku dengan memanfaatkan barang bekas, kemudian nanti dibuat keterampilan anak untuk dijadikan sebagai hiasan dinding. Kemudian elemen yang saya cantumkan di pelima tersebut yang pertama adalah mengenai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksud bahwasanya penanaman bahwasanya bersih itu indah. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kemudian dalam PPRA-nya mungkin al-ta'addub, Pak. Itu mungkin, Pak. Oke. Iya, Pak. Kita udah masuk tadi ke tahap yang ketiga ya. Iya, Pak. Ketika. Nah, apa judul ketikanya? Penerapan metode berdiferensiasi untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam siswa kelas 5 di SD 09 Lanai Sinuangon, Pak. Masalahnya apa? Masalahnya hasil belajar siswa itu, Pak. Oh, Hasil pemahaman, belajar ya, siswa. pemahaman daripada siswa itu, Pak. Oh, nanti beda itu. Dia harus jelas variabelnya. Apa Hmm. variabel? Hasil belajar Ya, kah? hasil belajar. Nah, pemahaman kah? Hmm. Beda nanti. Beda nanti indikatornya. Iya, iya. Hasil belajar ya. Iya, hasil belajar, Pak. Hasil belajar. Nah, berarti nanti ada data hasil belajar. Ada data hasil belajarnya. Ada, mudah-mudahan, Pak. Apa kalau rumusan masalah yang dibuat apa? Apakah metode berdiferensiasi cocok untuk kelas 5, Pak? Nah, jangan jangan itu rumusannya. Jadi, Rumusan masalah PTK itu ya. yang hampir beda-beda sedikit dengan judulnya. Oh, Jadi kalau tadi apa judulnya coba? Apa judulnya? penerapan metode berdiferensiasi Nah, dan upaya meningkatkan hasil belajar udah. siswa. Tinggal menambah kata apakah saja. Apakah apakah penerapan? Itu begitu PTK. Iya, iya, Apakah penerapan metode X dapat meningkatkan hasil belajar? iya, iya, Ya, iya, iya, oke Pak. ya. Oke, Pak. Oke, itu Pak Isha oke ya. Ya, Selesai. Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Silakan yang berikutnya ya. Ya oke sudah ini sudah terekam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن Pak, Ya, terus terus. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. Matikan kameranya Ibu Delma. Matikan kameranya dulu. والله عزيز ذو انتقام. Oh, oke gitu. Oke, bentar, bentar, bentar. Ya, Coba. oke. Kita langsung ke apa ketua, Oh, ke modul. ya Pak. Hmm. Modul Pak Isa. Nomor berapa ketua? Ah, ini. Nomor 14 ya. 4, iya, 14 Pak. Ah, ini apa tadi begitu kayak tadi gitu. Iya Pak. Eh, ini di SD 2 kali 40 menit atau 2 kali 35? Oh, biasanya Pak kan dalam satu minggu itu masuk lokal itu memang sebelumnya ke 13 4 JP per minggu dalam satu lokal. Ah, ah, ah. Nah, cuman kalau untuk sekarang memang sudah kurikulum merdeka baru diterapkan di sekolah kami, Pak. Ah. Jadi istilahnya masih dalam hal pertama kali, Pak, dalam kurikulum merdeka ini. Jadi maksudnya di 1 kali pertemuan itu memang 2 kali 45 40 menit ya? Iya, iya, Pak. Iya, bukan 30 loh, 35. Enggak, memang Enggak. 40. Iya, iya, Pak. Oh, ya, oke. Jadi maksudnya kalau ya 30 ya 35 ya 35. Kalau 40 ya 40. Jadi tidak Iya, masalah. Cuman saya hanya mengkonfirmasi aja. Oke ya. iya, Pak. Jadi lalu yang selanjutnya kalau kita ke materi profesional, kita ke materi dulu. Mata pelajaran PAI fase 5 semester ganjil, tema hidup lapang dengan Dan berbagi, berbagi. zakat, infak, sedekah, hadiah. Ini semuanya kita bahas ini. Tidak, Pak. Hanya sekedar sub pokok bahasannya mengenai zakat, Pak. Oh, materinya Iya, zakat gitu ya. iya, Pak. Oh, jadi semuanya ini temanya ini memang satu dia kalau di CP di buku
CP atau memang CP ini berbagi ini hidup Iya, lapang dengan berbagi ini dalam kurung semuanya yang empat ini zakat, infak, sedekah, hadiah iya, gitu. iya, iya Pak. Oke, oke. Kalau profil pelajar Pancasila, oke, gitu tidak hanya kita tinggal mengfotokopi saja. Oke, ini bagi saya TPAC sudah cukup bagus. Ya, Pak. Ada Google Drive, ada PPT dari Gama, Iya, ada YouTube, ada TikTok, ada jurnal. Nah, ini dari teknologikal, pedagogikal, konten knowledge-nya sudah sangat oke. Model model PBL, PBL. metode tanya jawab, penugasan kelompok. Oke, zakat. Zakat PA ini kayaknya kriteria T KKTP apa? Ada TP, ada KKTP, TP atau mana TP-nya? Ini TP yang TP Iya, ini. sudah berbasis ABCD sebenarnya Pak. Cuman tidak dicantumkan Nah, ABCD-nya. Setelah ya, ya, pembelajaran. ya, ya, oke, oke, enggak masalah. Jadi kalau sudah paham tidak ada masalah. Ya. Yang penting bisa Pak Ketua tunjukkan mana A-nya mana B-nya. Bisa, bisa Pak. Agak, ya, Insya Allah bisa. Kalau coba ya, tunjukkan. untuk poin pertama Pak, setelah pembelajaran itu masuk kepada kontennya peserta didik itu audiens mampu memahami makna zakat Ah, itu sama dengan eh, behavior dengan baik dan ah, benar baru itu disebut dengan dikrinya Pak. Oke, degree atau tingkatan pencapaian ya, Pencapaian. atau Ya. level level pencapaian dari materi zakat ini, zakat fitrah ya, Iya, zakat iya fitrah Pak. ya. Iya Pak. Oke, jadi zakat fitrah. Kalau dari pengertian apa kira-kira Pak Ketua? Jak, Zakat fitrah. iya, zakat zakat itu pengertiannya tumbuh bersih dan berkembang. Zakat Hmm. fitrah itu zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim laki-laki, muslim perempuan setiap tahunnya sebanyak 2,5 kilogram atau tiga Hmm. koma lima liter. Boleh dibayarkan dengan eh, berupa uang seharga 2,5 liter beras. Cuman yang lebih bagusnya bahan makanan pokok itu, Pak. Oke, ini sedikit Ketua. Iya, Pak. Ini 31, 3.1, 3.2 sama apa salah gimana? Oh, Sama-sama iya. pengertian. Iya, sama, Pak. Jadi satu aja ya. Jadi Iya, ada usah banyak-banyak. Karena dia sama. Oke. Kalau yang kedua bisa Pak Ketua kira dalilnya, Pak. ah, kan Oh, dalil ini iya. menyebutkan. Nah, Dari surah Al-Baqarah hmm, ayat ah, 43. ah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oke. sholatnya. Ah, Dan tunaikan zakat. Kemudian rukuklah beserta orang-orang yang rukuk, Pak. oke. Jadi Pak Ketua menjelaskan materi pada poin ini adalah tentang dalil zakat ya, dalil Ya, dari Al-Quran. Dari hadis ada, Pak Ketua? kalau di materinya enggak ada saya buatkan, Pak. Di PPT-nya pun Nggak tidak ada. ada. Iya, Oh, jadi kalau di dalam di bagian materi ada, enggak, oh, ini ada. iya, Ya ini dalil yang umum ini ya. iya. Innallazina amanu wa amilus Mu'amilus solihat solihati wa aqimus sholah wa atuz zakat lahum azruhum ajruhum inda inda rabbihim rabbihim wala khaufun alaihim alim wala hum walahum yahzanun. Kalau yahzanun. bisa kita artikan bisa ya kita.
eh, sesungguhnya innallazina amanu, Ah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang yang beramal soleh, wa aqamus sholah, dan mendirikan ah, sholat, wa atuz zakah, dan ah, membayarkan zakat, lahum ah. ajruhum inda rabbihim. Lupa Pak. Ah, bagi mereka Ya, bagi mereka ganjaran, yang bagi mereka ganjaran yang, lahum ini bagi mereka. ya, Ah, lahum ajruhum, ajrahum itu ganjaran pahala. ya, indi sisi Rabbihim, Ah, Tuhan ah, mereka. jadi maksudnya bagi Allah memberikan ganjaran gitu ya. Ah, orang Ya, memberikan pahala kira-kira itu ya, yang dari tidak sisinya. putus-putus. Jadi Ya. wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu apa kira-kira? Dan jangan Nah, ini kalau di sini bukan jangan artinya ini. Ini tidak. tidak ini. Oh iya, tidak. Ah, dan mereka tidaklah sedikit pun khauf. Khauf apa artinya? Khauf. Khauf. Takut. Iya, takut. Iya, khauf. Nah, jadi Al khauf. dan mereka sedikit pun tak takut dan walahum yahzanun dan jangan Dan pula atau dan tidak pula ada. yahzanun. Bisa. Hmm. Ini gentar. Jadi maksudnya orang yang beriman itu yaitu orang yang beramal soleh, mendirikan sholat, lalu membayar zakat. Nah, mereka tidak takut. Tidak Iya, takut dari apa? Tidak takut dari kehilangan harta. iya, Karena di zakat itu kan diberikan ke orang kan. iya Pak. Dan juga tidak gentar. Jadi buat adik-adik juga anak gentar. Tidak apa-apa. Kalau duit saya habis, toh dalam konsep kita berzakat itu duit itu justru bertumbuh. Jadi karena zakat itu justru tumbuh dan berkembang. Iya, Tapi kalau orang tidak beriman ya dia masa dikasih 1 juta misalnya tidak habis gitu ya. Ya iya, habislah. Gitu. Ya habis. Nah, itu kalau orang yang teriman. Tapi kalau orang beriman ya nanti akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. iya. Lahum ajruhum inda rabbihim. Jadi Tuhan yang akan membalasnya. Pembalasnya Pak. Eh, ini lengkap ini. Tapi dari dalil cuma memang dari apa saja ya, dari Iya, ayat-ayat saja ya yang iya ada Pak. ya. Oke. Di sini sebenarnya, tapi tadi sudah oke sih di materi ini juga bisa dibuatkan TPAC-nya dari mana, dari buku, dari jurnal gitu ya. Iya, iya, Ya bisa semua. Bisa semua. Oke, sekarang silakan Ketua iya Pak. ajarkan sedikit materi ini ke siswa. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semua, hari ini kita belajar mengenai zakat. Zakat itu apa artinya? Zakat secara bahasa adalah tumbuh, berkembang, bersih. Zakat itu terbagi atas dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah itu adalah tujuannya untuk membersihkan diri, membersihkan jiwa, sama dengan zakat nafs. Kemudian yang kedua, zakat mal itu tujuannya adalah membersihkan daripada harta. Anak-anak Bapak sekalian, zakat itu adalah hukumnya wajib fardu ain, yang berarti bahwasanya wajib dilaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikerjakan maka akan berpahala, dan ketika akan ditinggalkan maka otomatis akan berdosa. Kemudian anak-anak Bapak, mengenai zakat fitrah ada beberapa golongan yang yang menerima daripada zakat fitrah, zakat tersebut, yang termasuk kepada golongan penerima zakat. Ada 8 golongan. Yang pertama adalah fakir. Fakir itu apa? Fakir itu adalah orang
yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mencukupi kebutuhan. Kemudian yang kedua, miskin. Miskin itu ada pekerjaannya tetapi tidak cukup kebutuhannya. Yang ketiga, amil. Amil itu adalah orang yang mengumpulkan zakat yang sering kita lihat ketika bulan Ramadan di masjid-masjid Ah, oke, 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 ya, tua. ya, Oke, ya, oke, Pak. oke, oke. Ya, makasih, Pak. Sekarang ini coba dipaparkan proyek P5 PPRA, gitu ah. Iya, Pak. Proyek Hmm. P5 saya, Pak, mengenai penggunaan pemanfaatan sampah keberlanjutan hidup. Judulnya, temanya adalah eh, sampahku adalah karya. Itu yang saya buatkan, Pak. Cuman secara mekanismenya memang sudah banyak sebenarnya dari dulu pun sudah dicantumkan, cuma oh, dengan datangnya kurikulum Merdeka ini secara sistematis dan secara terstruktur memang harus ada secara teoritisnya. Contoh salah satunya yang dibuatkan beberapa hiasan dinding atau beberapa hiasan pagar dari penggunaan dari limbah sampah, Pak. Hmm. Kemudian elemen yang digunakan di Ah, sini, oke. elemen yang digunakan di sini adalah yang saya buatkan mengenai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menyangkut kepada yang pertama tentang ketuhanan sesuai dengan yang dituliskan di modul B5, ada di situ hadisnya an-najabatu minal iman, kebersihan daripada kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kemudian yang kedua adalah mengenai kolaborasi antara guru dengan siswa. Kemudian yang ketiga mengenai gotong royong, menciptakan, mewujudkan, mengimplementasikan daripada tindak tanduk perilaku yang positif kepada siswa untuk berkontribusi dalam menghidupkan hidup bersih dalam kehidupan di sekolah. Begitu kira-kira, Pak. Oh, oke, gitu. Oke, oke, oke. Cukup, cukup, cukup. Oke. Ya, Pak. Kita di mana ini menerapkan P5 di SD mana? Di SD Pedalaman sebenarnya, Pak. Di daerah Di mana Ke- tuh? Kecamatan Dua Koto, ndak ada di situ jaringan, Pak. Oh, jadi kita ujian di mana nih? Ujian di rumah, Pak. Minta izin sama kepala sekolahnya, Pak. Oh, tapi di rumah ada itu ya. Ya, Di di sekolah yang rumah. ada. Ya, di sekolah ndak Oh, ada. oh, jauh-jauh berarti. Jauh jaraknya sedikit ya. Iya, Oke, oke. oke. Ya. Ah, oke, oke, oke. Oke, oke gitu ah. Oke, Pak. Kita ganti ke Makasih, Ibu. Pak. Oke, oke.